Halo teman-teman, selamat datang di channel pembelajaran geografi kita. Pernahkah kalian bingung saat membaca peta? Atau bertanya-tanya apa sih makna dari simbol-simbolnya dari peta? Di video kali ini, kita akan mempelajari komponen-komponen peta yang sangat penting untuk memahami dan membaca peta dengan benar. Pengetahuan ini akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk navigasi, perencanaan perjalanan, maupun memahami informasi geografis. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Sebelum membahas komponen peta, ada baiknya kita pahami dulu apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi peta. Peta berfungsi untuk menunjukkan lokasi, jarak, arah, dan berbagai informasi geografis lainnya. Nah, agar peta dapat dibaca dengan baik dan benar, ada komponen-komponen penting yang harus ada dalam sebuah peta. Komponen-komponen inilah yang akan kita pelajari hari ini. Secara umum, komponen-komponen tersebut adalah judul, lalu ada skala, ada orientasi, ada petunjuk, legenda atau simbol, inset peta, sumber, dan tahun pembuatan, lalu ada lettering dan simbol. Yuk mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan identitas utama yang menunjukkan informasi atau wilayah apa yang digambarkan dalam peta tersebut. Judul peta biasanya ditempatkan di bagian atas tengah peta dengan huruf yang lebih besar dan mencolok. Contohnya adalah peta administrasi Provinsi Jawa Tengah, peta persebaran sumber daya alam Indonesia, atau peta jalur transportasi Kota Surabaya. Dari judul, kita bisa langsung mengetahui tema dan cakupan wilayah yang ditampilkan dalam peta. Judul yang baik harus jelas, singkat, dan informatif, sehingga pembaca langsung memahami isi peta tanpa perlu membaca detail lainnya terlebih dahulu. Komponen kedua adalah skala peta. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala sangat penting karena menentukan tingkat kedetailan informasi yang ditampilkan. Ada 3 jenis skala yang umum digunakan. Yang pertama adalah skala angka atau skala numerik. Skala ini dituliskan dalam bentuk angka, misalnya 1:100.000. Artinya 1 cm di peta atau 1 cm mewakili 100.000 cm atau 1 km di lapangan sebenarnya. Yang kedua adalah skala garis atau skala grafis. Skala ini berupa garis yang dibagi menjadi beberapa segmen dengan keterangan jarak. Keuntungan skala garis adalah tetap proporsional meskipun peta diperbesar atau diperkecil. Yang ketiga adalah skala verbal atau skala kata. Skala ini ditulis dalam bentuk kalimat, misalnya 1 cm mewakili 1 km. Berdasarkan besarnya, skala dibagi menjadi skala besar dan skala kecil. Skala besar sendiri meliputi dari 1 sampai 5.000 atau 1:10.000, menampilkan wilayah yang sempit tetapi detail. Sedangkan skala kecil seperti 1:1 juta menampilkan wilayah yang luas tapi kurang detail. Selanjutnya adalah komponen ketiga, yaitu orientasi atau petunjuk arah. Orientasi menunjukkan arah mata angin pada peta. Biasanya ditunjukkan dengan simbol panah yang mengarah ke utara. Simbol yang paling umum digunakan adalah simbol dengan tanda panah dengan huruf N atau N yang berarti utara atau north. Dalam konvensi peta, jika tidak ada tanda panah petunjuk arah, maka bagian atas peta dianggap sebagai arah utara. Namun, untuk kepastian dan kemudahan pembaca, sebaiknya setiap peta dilengkapi dengan simbol orientasi yang jelas. Orientasi sangat penting untuk navigasi dan penentuan lokasi.
Dengan mengetahui arah utara, kita bisa menentukan arah timur, barat, dan selatan, sehingga dapat menentukan posisi relatif objek-objek di peta. Beberapa peta juga menggunakan kompas lengkap yang menunjukkan semua arah mata angin, termasuk mata angin seperti timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Yang keempat adalah legenda atau simbol peta. Legenda adalah kunci untuk membaca peta. Legenda berisikan penjelasan terkait simbol-simbol, warna, dan tanda-tanda yang ada pada peta. Tanpa legenda, kita akan kesulitan memahami informasi yang ditampilkan. Simbol peta sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yakni simbol titik, simbol garis, dan simbol area atau luasan. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan lokasi objek tertentu seperti ibu kota, gunung, pelabuhan, dan bandara. Misalnya, bintang untuk ibu kota, segitiga untuk gunung, dan jangkar untuk pelabuhan. Selanjutnya adalah simbol garis. Digunakan untuk menggambarkan objek memanjang seperti jalan, sungai, rel kereta api, atau batas wilayah. Misalnya, garis tebal untuk jalan raya, garis bergelombang untuk sungai, dan garis putus-putus untuk batas provinsi. Selanjutnya adalah simbol area atau luasan. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan wilayah dengan karakteristik tertentu. Misalnya, warna hijau untuk hutan, biru untuk perairan, kuning untuk lahan, dan merah untuk permukiman. Warna-warna pada peta juga memiliki makna tersendiri. Misalnya, warna hijau muda sampai warna hijau tua menunjukkan ketinggian daerah terendah, kuning sampai coklat untuk dataran tinggi atau daerah tinggi, sedangkan biru untuk perairan dengan gradasi sesuai kedalaman. Legenda yang baik harus lengkap, mudah dipahami, dan diletakkan di tempat yang tidak mengganggu informasi utama. Selanjutnya adalah inset peta. Inset adalah peta kecil tambahan yang disisipkan pada peta utama. Inset memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah inset dapat menunjukkan lokasi wilayah yang dipetakan dalam konteks wilayah yang lebih luas. Yang kedua adalah inset dapat menampilkan detail dari bagian tertentu yang terlalu kecil untuk ditampilkan dengan jelas di peta utama. Yang ketiga adalah inset dapat menampilkan wilayah terpencil yang terpisah secara geografis. Inset biasanya diletakkan di pojok peta dengan skala yang biasa sama atau berbeda dengan peta utama, tergantung tujuannya. Yang keenam adalah sumber dan tahun pembuatan. Setiap peta harus mencantumkan sumber dan tahun pembuatan. Informasi ini penting untuk menilai keakuratan dan kebaruan informasi dalam peta. Sumber biasanya berasal dari berbagai instansi seperti Badan Informasi Geospasial, survei lapangan, citra satelit, atau lembaga pemetaan lainnya. Dengan mencantumkan sumber, pembaca dapat memverifikasi keabsahan data yang ditampilkan. Tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta dibuat. Penting karena informasi geografis dapat berubah seiring waktu. Peta yang dibuat 20 tahun lalu mungkin sudah tidak akurat lagi untuk kondisi saat ini, terutama untuk peta yang menampilkan infrastruktur atau penggunaan lahan. Pencantuman sumber dan tahun pembuatan peta juga merupakan bentuk etika ilmiah atau penghargaan terhadap pembuat data atau peta asli. Selanjutnya adalah lettering dan simbol. Lettering adalah penulisan nama atau tulisan pada peta. Lettering yang baik harus jelas, mudah dibaca, dan konsisten. Ada aturan dalam lettering peta. Misalnya, nama negara ditulis dengan huruf kapital besar, nama kota dengan huruf kapital di bawah awal kata, nama sungai dengan huruf miring, dan sebagainya. Ukuran huruf juga menentukan hierarki atau tingkat kepentingan. Nama ibu kota biasanya ditulis dengan huruf yang lebih besar dibandingkan dengan nama kota kecil.
Nama samudra ditulis lebih besar daripada nama teluk atau selat. Lalu ada simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili objek di permukaan bumi. Kita sudah membahas ini di bagian legenda, tapi perlu ditekankan pada simbol harus standar dan universal agar mudah dipahami. Misalnya, simbol pesawat untuk bandara, simbol salib untuk rumah sakit atau gereja, dan simbol buku untuk sekolah. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang komponen-komponen peta. Semoga setelah menonton video ini, kalian tidak bingung lagi setelah membaca peta ya. Pengetahuan tentang komponen peta ini sangatlah penting, tidak hanya untuk pelajaran geografi di sekolah, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk navigasi, perencanaan perjalanan, memahami berita yang menampilkan peta, atau bahkan pekerjaan yang berhubungan dengan pemetaan atau geospasial. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe channel kami, dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar geografi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan salam geografi.